Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Malikul Haqqul Mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'uusu rahmatan lil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kiranya kita semua untuk senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam rangka kita bersyukur, mengabdi menyembah kepada Allah itu, marilah kita berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya dengan sebaik-baiknya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 123, Allah berfirman, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, semoga kamu tergolong orang-orang yang bersyukur. Selawat serta salam semoga Allah senantiasa melimpahkannya, mencurahkannya, menganugerahkannya kepada Nabi Rasul yang paling mulia yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap para sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya, pengikut-pengikutnya orang beriman, dan insya Allah termasuk kita, dan semoga kelak kita di akhirat mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Jumat rahimakumullah, pada saat ini, pada hari ini, kita berada pada tanggal 21 Juli 2023, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah. 3 Muharram. Dengan demikian artinya bahwa kita barusan dalam suasana memasuki tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah. Maka dalam kesempatan yang sangat baik ini saya terlebih dahulu akan mengawali khutbah ini dengan menyampaikan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19 sebagai berikut. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri seseorang memperhatikan masa silamnya. Masa silamnya ini hal-hal yang berkaitan dengan iman dan amal-amal yang pernah dikerjakannya. Lighad untuk persiapannya di hari esok, hari dia pindah keberadaannya dari alam dunia kepada alam akhirat. Dia menerima panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya ajal. Dan ketika datangnya ajal itu, manusia berarti pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Dan pintu pertama akhirat itu, kata Rasulullah, adalah yaitu alam barzakh atau kematian kita. Lighad untuk persiapan di hari esok. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu menjadi, kamu di sini maksudnya kembali meminta dan menyuruh kepada orang beriman tadi. Hai orang beriman, dan janganlah kamu menjadi, wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan menjadi seperti mereka-mereka yang lupa dengan Allah, lupa dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia lupa melaksanakan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, diabaikan, diremehkan,
anfusahum. Maka mereka lupa dengan dirinya sendiri. Mereka lupa dia berasal dari mana, dia sedang di mana, dan sebentar lagi dia akan kemana, bagaimana nantinya akan dia rasakan. Itu dianggapnya remeh dan tidak penting. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itu kata Allah adalah orang-orang fasik. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, mari sedikit kita ulas ayat di atas. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan masa silapnya iman dan amal-amalnya itu untuk persiapannya di hari esok. Saudara-saudara, mari ayat ini kita renungkan secara mendalam, kita hayati secara seksama dengan sebaik-baiknya. Sudahkah kita yakin bahwa iman dan amal kita yang selama ini kita miliki adalah iman yang insya Allah bisa menghantarkan kita ketika kita wafat itu, di mana ruh kita itu dijemput oleh malaikat, dan oleh malaikat yang menjemput ruh kita tadi dibalut dengan kain putih dari sorga, dikasih minyak wangi dari sorga. Dan setiap ruh tadi dibawa menghadap Allah melewati langit pertama, langit kedua, dan seterusnya. Selalu dia beraroma sangat wangi, sehingga seluruh malaikat tadi bertanya, ini bau apa yang begitu wangi ini? Maka malaikat yang membawa ruh tersebut menjawab, ini adalah si fulan bin si fulan. Barangkali inilah mereka-mereka yang digambar dalam Al-Quran dalam surat Al-Fajr di penghujung ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, yang damai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, sebagai orang yang senang, yang bahagia dan disenangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Coba kita renungkan kira-kira iman amal kita mungkin tidak kira-kira akan menjadi kita berposisi seperti itu. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, renungkan pula iman amal kita selama ini, agar kita tidak menjadi ketika kita dipanggil oleh Allah itu kita menjadi orang seperti digambar oleh Allah adalah orang-orang yang menyesal dan dia memohon kepada Allah agar dikembalikan dunia. Di mana dalam surat Sajadah ayat 12 Allah berfirman, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dan sekiranya engkau dapat melihat ketika orang-orang berdosa itu dia tertunduk takut di hadapan Allah. Lalu dia bilang apa ketika itu? Rabbana absirna wa sami'na, wahai Tuhan kami telah melihat dengan benar, kami telah mendengar dengan benar. Farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Tentu saja pada saat itu dia sedang merasakan siksa dari Allah. Farji'na, kembalikan kami ya Allah ke dunia, kami akan beramal soleh ya Allah. Kami benar-benar yakin ya Allah, ini kami benar-benar yakin dengan apa yang ajaranmu yang kau sampaikan kepada kami itu ya Allah. Kira-kira begitu, agar jangan sampai iman amal kita menjadi orang yang menyesal pada saat kita dipanggil oleh Allah itu. Kita pelajari, kita telah iman kita. Tidakkah selama ini iman kita ternyata bercorak warna-warni, ada warna-warni kemunafikan, ada warna-warni kefasikan, ada warna-warni kekufuran. Pelajari baik-baik dan kita jadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan itu benar, itu baik atau tidak. Al-Quranul Karim itulah sebagai tolak ukurnya. Kenapa? Zalika bi anna Allah nazzala al-kitab, karena Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim dengan hak. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, Allah mengingatkan kepada kita
Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Engkau sembunyikan yang hak sementara engkau tahu yang hak itu adalah hak, tapi malah engkau sembunyikan. Jangan kalau dicampur adukan seperti itu. Atau iman kita selama ini yang digambar oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita adalah bagian orang-orang yang terhadap ayat-ayat tertentu kita sembunyikan. Sebagaimana digambar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Al-Baqarah ayat 74. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan menukarnya dengan harga yang murah, hakikatnya mereka itu tidaklah mereka memakan, melainkan apa yang dimakan mereka itu adalah hakikatnya akan menjadi api. Dan Allah tidak akan berbicara bercakap-cakap dengan rahmat Allah nanti di akhirat kepada orang tadi. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan jiwanya dari dosa-dosa. Walahum azabun alim, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Siapa mereka? Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda fama asrahum anna. Mereka itu adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah yang menukar hudan dengan dolar, menukar yang hak dengan yang batil. Alangkah beraninya mereka menantang api neraka, kata Allah. Itu terjadi zalika bi anna Allah nazala kitab, karena Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai Al-Quran Karim sebagai yang hak, telah diturunkan oleh Allah kepada kita Al-Quran tersebut. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, sekali lagi, jadikanlah Al-Quran sebagai tolak ukur kita untuk kita menentukan kita itu di mana posisi iman dan amal kita tadi. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, lalu kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum, dan kamu itu jangan menjadi seperti mereka yang lupa dengan Allah, lupa dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, di mana Al-Qur'anul Karim Islam menyuruh kepada kita, Allah menyuruh kepada kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, hendaklah kamu masuk ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, totalitas kita masuk dalam Islam tadi. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan musuh yang nyata buat kamu. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, ternyata Islam adalah agama yang sempurna. Ternyata Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna. Nah, saudara-saudaraku yang saya muliakan, Al-Quran itu tibyanan likulli syai', kata Allah. Dia menjelaskan terhadap segala sesuatu. Sehingga secara garis besar ajaran Islam itu mencakup antara lain, pertama, aspek tauhid, aspek akidah dikupas tuntas dengan jelas ada dalam Al-Quran. Aspek ibadah juga ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan aspek muamalah, aspek hubungan sesama umat manusia. Ketika kita bertetangga, kita di dalam rumah tangga kita, bagaimana suami dengan istri dengan suami yang semestinya dia lakukan, bagaimana orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita berbisnis berdagang, bagaimana kita bekerja di kantor dan lain sebagainya. Dan termasuk berkaitan dengan masalah hal-hal yang berhubungan dengan sesama manusia ini adalah ternyata dalam Al-Quran juga ada ayat yang menunjuki kepada kita tentang bagaimana kalau kita dihadapkan dengan untuk saatnya kita memilih pemimpin. Ternyata Islam juga mengajarkan tentang hal itu, memberi petunjuk pada kita pemimpin yang bagaimana yang harus kita pilih itu. Kurang lebih 7 bulan yang akan datang, kita akan memilih pemimpin nasional, pemimpin bangsa dan negara kita ini. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, ternyata dalam Al-Quran surat Taubah, At-Taubah yang ketiga Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapak kamu, maksudnya generasi di atas kita,
Wa ikhwanakum atau saudara-saudara kamu, saudara yang ada hubungan darah atau saudara sedaerah, sebangsa, setanah air. Jangan dijadikan apa? Aulia'a sebagai pemimpin-pemimpin kamu. Jika apa? Jika bagaimana? Ini sahatul fuqra ala iman. Jika mereka itu lebih condong, lebih cinta kepada kekufuran daripada keimanan. Faman yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa tetap berpaling kepada mereka itu, maksudnya dia tetap memilih orang-orang yang kufur tadi, yang banyak berbuat kekufuran tadi, maka yang memilih dan yang dipilih kata Allah, fa ulaika humuz zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim semuanya. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, maka ayat itu memberi pesan dan kesan pada kita bahwa kita punya tugas untuk mempelajari kira-kira pemimpin yang mana yang dia kualitas imannya tidak diragukan lagi, mantap, tangguh, kokoh imannya itu yang dipilih. Lalu yang mana yang amburadul keimanannya, yang dia tidak amanah, yang dia banyak berdusta, yang dia tidak menepati janji. Pelajari secara seksama, lalu kita sholat istikharah, memohon kepada Allah pilihan yang tepat untuk dunia akhirat kita. Dengan demikian insya Allah berarti kita telah menempuh hal yang benar di dalam kita memilih pemimpin sesuai dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Jemaah-jemaah rahimahumullah, demikian saja khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan khutbah ini memberikan sesuatu yang positif dari dalam kalbu kita, menjadi nur yang menerangi kalbu kita di jalan kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang semakin bertakwa kepadanya. Dan dengan modal iman dan takwa itu semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah mencairkan hidayahnya dalam kalbu kita dengan terang benderang, dan semoga Allah menyelamatkan kita di dunia hingga akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya khaliqil anami wa hakimil hukami wa ajilin nuri wa zulam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'uts bi syara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala fima amar wa antahu amma naha anhu wa azab. Wa'alamu annahu amarukum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yajal qailan alima inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa radallahu an ashabi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ya rabbana nas'aluka ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin, khususan ya Allah fil Indonesia, wahdina ila subulis salam ya arhamar rahimin, wa ansur jusal muwahhidin wal muslimin wal mu'minin, khususan ya Allah al mujahidin fi sabilillah fil alamin, wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ya Ghaffar, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum wa ad'uhu yastajib lakum wa lazikrullahi akbar.